Tuhan, bahkan sahabat-sahabat Ize yang saya kasihi dan saya cintai. Kita berjumpa kembali dalam channel kesayangan kita, yaitu Yezia Channel, terutama dalam program yaitu Renungan Kristen. Di mana program ini kita akan belajar firman Tuhan, sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, sahabat-sahabat Yezia dimanapun Bapak Ibu jemaat Tuhan, sahabat-sahabat Yezia Channel menyaksikan video ini, mari siapkan hati kita, siapkan Alkitab kita, bahkan siapkan catatan kita. Kita akan belajar firman Tuhan pada episode kali ini. Berjumpa kembali bersama dengan saya Evangelis Masmi dan Alexander di USTH. Dan kita dalam program itu Renungan Kristen. Sama-sama kita akan belajar kembali firman Tuhan pada episode kali ini. Dan sebelum kita belajar, kita akan satukan hati kita akan awali Renungan Kristen pada episode kali ini di dalam doa. Mari satukan hati kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan pada kesempatan yang indah ini, kalau kami bisa kembali berjumpa, kami bisa kembali ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terutama pada kesempatan yang indah ini kami akan belajar firman-Mu, kami akan share firman-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus beracara, bekerja secara luar biasa. Urapi setiap kami, berikan kami hati seorang murid yang mau diajar, mau didik oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya di balik firman-Mu yang akan disampaikan ada kuasa, ada mujizat, pengharapan, bahkan jalan keluar. Berkati hamba-Mu juga yang menyampaikan firman Tuhan ini. Urapi setiap kata kalimat yang disampaikan yang merupakan isi hati-Mu kepada setiap umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu. Kita kembali, Tuhan izinkan untuk sama-sama kita kembali yaitu mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Doa saya agar Bapak Ibu tetap sehat, tetap kuat, tetap yaitu dalam perlindungan Tuhan. Ingat Bapak Ibu, di masa pandemi ini tetap stay safe, stay healthy, jaga kesehatan kita. Amin. Oke, Bapak Ibu jemaat Tuhan, pada episode kali ini kita akan kembali belajar dalam firman Tuhan, kembali dalam khotbah, dalam renungan saya, yaitu khotbah seri saya, yaitu tentang identitas orang beriman. Tapi kita akan bahas salah satu tokoh juga yang Ibrani 11 katakan, yaitu adalah tokoh Nuh. Kita akan belajar yaitu tentang tokoh Nuh. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita ambil Alkitab kita buka dalam Ibrani 11 ayat ke-7. Ibrani 11 ayat ke-7. Yang sudah dapat katakan Tuhan Yesus baik. Ibrani 11 ayat ke-7. Kita baca 1, 2, 3, ya. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Sekali lagi, Ibrani 11 ayat 7 kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Puji nama Tuhan Yesus, berbahagialah setiap kita yang bukan hanya cakap membaca firman Tuhan, tapi juga merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Oke Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dan saya cintai, pada episode kesempatan yang indah ini kita akan belajar bersama-sama yaitu tentang identitas orang beriman, yaitu ditinjau atau dilihat bagaimana kenapa Ibrani membilang atau mengatakan bahwa Nuh itu bisa dalam kategori orang beriman. Nah, saya akan bahas Bapak Ibu, siapa itu Nuh? Nah, sebelumnya saya mau menanyakan kepada Bapak Ibu, siapa itu Nuh? Siapa Bapak Ibu? Iya Pak, betul, tokoh Alkitab. Siapa? Tokoh perjanjian lama, betul. Gak ada yang salah gitu kan. Oke, saya akan bahas Bapak Ibu bahwa Nuh adalah seorang tokoh dalam yaitu perjanjian lama. Ya kan? Dia merupakan keturunan dari Adam dan Hawa. Gitu. Artinya Nuh itu adalah
keturunan dari Adam dan Hawa. Dan kalau Bapak Ibu tahu, kisahnya ini sudah sangat terkenal. Bahkan sampai hari ini, detik ini, orang-orang para arkeologi pun masih mencari gitu kan, Bahtera Nuh ini. Nah, ini adalah suatu peristiwa yang sangat terkenal dimanapun di dunia ini. Gak ada pun orang yang di dunia ini gak tahu itu siapa Nuh. Bahkan kisahnya yang dimana Tuhan suruh dia bangun di atas gunung, ya kan, bahwa kata Tuhan, menurut kata Tuhan versinya di dalam Alkitab ini, akan ada terjadi musibah gitu kan, akan terjadi air bah, sehingga Nuh diperintahkan Tuhan, Nuh bangunlah Bahtera. Di mana? Di atas gunung. Dan saya belakangan ini ketemu ada satu artikel Bapak Ibu jemaat Tuhan, yaitu apa? Ternyata peneliti, ini para peneliti menemukan bangkai atau struktur, tekstur dari Bahtera Nuh itu. Dan ditemukan di mana? Kalau nggak salah itu di daerah dataran tinggi Turki, kalau nggak salah. Nah, saya mau bilang kisah Nuh ini adalah kisah yang menginspirasi. Kisah yang sangat terkenal. Dan Nuh ini adalah tokoh yang sangat terkenal di dalam zamannya, bahkan sampai hari ini. Nah, kenapa pertanyaannya, ya kan? Kenapa Nuh itu dibilang adalah orang beriman? Apa aja sih yang membuat indikator bahwa Nuh itu bisa dikatakan oleh orang beriman? Oke, penasaran Bapak Ibu? Yang siap diberkati firman Tuhan pada episode kali ini, saya siap diberkati firman Tuhan. Haleluya. Oke, Bapak Ibu, jangan kita berlama-lama. Kita akan belajar kenapa sih Nuh itu disebut oleh Alkitab itu tokoh orang beriman. Kalau bisa saya sering bilang, mungkin bisa saja disebut oleh bapak-bapak orang beriman. Nah, kita akan bahas yang pertama, kenapa Nuh disebut oleh orang beriman. Saya catat bahwa Nuh itu adalah, kenapa disebut orang beriman? Karena dia hidup bergaul dengan Allah. Sama-sama katakan, hidup bergaul dengan Allah. Oke, kita buka ayatnya. Di Kejadian 6 ayat ke-9. Kejadian 6 ayat ke-9. Sama kita baca Kejadian 6 ayat 9. Yang sudah dapat katakan Tuhan Yesus sangat keren. Kejadian 6 ayat 9. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Ya, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Sekali lagi Bapak Ibu baca dengan pelan-pelan, sesama kita baca. 1, 2, 3. Ya, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela. Garis bawahi kata benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Garis bawahi kata hidup bergaul dengan Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi yang pertama saya dapatkan Bapak Ibu, kenapa Nuh bisa dibilang oleh Alkitab catat sebagai tokoh beriman. Karena yang pertama yang saya dapatkan bahwa Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Sama-sama dengan saya katakan hidup bergaul dengan Allah. Amin. Nah, apa itu Pak Pendeta bergaul? Apa itu Bapak itu bergaul? Saya catat, saya temukan garis besarnya adalah bergaul itu adalah sebuah tahapan di mana di dalamnya, di dalam hubungan manusia, ya kan, ada namanya komunikasi. Dan komunikasi ini bersifat apa? Bukan satu arah, tetapi dua arah. Nah, saya mau bilang Bapak Ibu bahwa gak heran Alkitab catat bahwa Nuh adalah orang yang beriman. Karena kenapa? Setiap waktunya, setiap harinya, every time, every hours, every minutes, dia hidup bergaul dengan Allah. Memang di Alkitab Bapak Ibu tidak dicatatkan bagaimana caranya Nuh itu bergaul dengan Allah. Seperti apa tidak dicatatkan secara jelas. Tapi saya percaya hidupnya adalah hidup yang bergaul dengan Allah. Dia selalu berkomunikasi dengan Allah. Dia selalu, apa ya bahasanya, membangun hubungan dengan Allah.
Nah, aplikasinya bagi setiap kita orang Kristen, orang percaya, kalau kita hidup dalam iman, kita boleh dikatakan oleh orang beriman. Maka yang pertama Bapak Ibu dan saya, kalau engkau orang beriman, ayo Pak, hiduplah bergaul karib dengan Tuhan. Amin. Hiduplah berkomunikasi dengan Tuhan. Amin. Sama-sama taruh tangan kanan Bapak Ibu di dada, ucapkan bersama saya harus hidup bergaul dengan Allah. Yes, amin. Iya, jadi saya mau bilang Bapak Ibu, bahwa ketika kita dibilang orang Kristen, orang yang beriman, percaya punya iman, maka saya mau bilang harus dinyatakan iman kita dengan cara apa? Bukti konkretnya apa? Kita selalu hidup bergaul dengan Allah. Nah, kalau ada jemaat tanya gini, Pak Pendeta, gimana sih cara hidup kita bergaul dengan Tuhan? Gimana sih saya bisa bangun hubungan dengan Tuhan? Nah, yang pertama saya mau bilang, Bapak Ibu, kita bisa bergaul dengan Tuhan mulai dengan cara apa? Yang pertama dengan cara berdoa. Sama-sama katakan berdoa. Yes, amin. Saya mau bilang doa itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Komunikasi kita dengan Tuhan. Bahkan saya renungkan bahwa doa itu nafas dari roh kita. Amin. Roh kita bisa ada, roh kita bisa kuat, itu semua karena doa. Makanya Bapak Ibu saya selalu bilang, apalagi kalau sama teman-teman atau anak-anak muda saya tanya, saya selalu bilang begini. Kalau engkau punya masa depan, engkau semangat dalam menghadapi hidup ini, engkau punya passion, berarti rohmu masih hidup. Amin. Iya. Tapi kalau engkau sudah ngomongnya udah pasrah, hopeless, ngomongnya ya udahlah Pak Pendeta, terima aja lah nasib Pak Pendeta. Saya mau bilang rohmu sudah mulai redup, bahkan menuju mati suri gitu kan. Makanya saya bilang banyak orang bertanya, Pak Pendeta kenapa sih hari ini saya kok rasa-rasanya ya Pak Pendeta kok kayak letih, lesu, saya tuh kayak gak bersemangat, gak ada passion. Saya bilang, saya akan bilang you mesti apa? Doa. Kenapa? Karena dengan doa kita semua apa? Membangun hubungan sama Tuhan. Roh kita akan hidup kalau kita sering berdoa. Setuju katakan amin. Makanya Pak Bu, di dalam doa yang benar saya selalu bilang bahwa apa? Saya selalu bilang berkata bahwa doa yang tepat itu bukan satu arah, tapi dua arah. Artinya gini, bukan kita cuma hanya minta sama Tuhan, gitu kan? Tuhan, aku minta mobil, aku minta HP, aku minta pasangan hidup, iya kan? Udah kita sampaikan, tetapi kita pun juga harus dengar apa kata Tuhan. Misalnya gini, udah kamu fokus dulu kuliah, fokus dulu kerja, ya kan? Nanti aku kirimin, sabar aja, ya kan? Gitu. Nah itu dua arah. Tapi kan saya bilang Bapak Ibu bahwa banyak kita orang Kristen apa cuma satu arah. Udah gitu kadang-kadang maksa. Tuhan, gue pengen punya pacar. Gue pengen punya pasangan Tuhan. Pokoknya besok harus ada. Gitu kan. Ada juga orang Kristen doa, Tuhan, gue pengen punya 10 miliar. Besok harus ada. Iya kan. Nah itu saya bilang itu bukan doa. Tapi apa? Itu maksa. Betul gak? Iya kan? Kalau kita doa itu pasti apa? Tanya Tuhan. Tuhan gimana yang menurut kehendak-Mu? Baiknya seperti apa? Iya kan? Iya, itu doa. Makanya ada dua arah. Jadi hubungan kita bisa dekat, kita bisa bergaul dengan Allah yang pertama lewat doa. Yang kedua, lewat apa? Pujian, penyembahan. Saya selalu ajak jemaat selalu nyembah Tuhan, memuji Tuhan. Perlu kita harus punya apa? Saat-saat teduh, quality time sama Tuhan. Saya mau bilang Pak Bu, Tuhan itu senang dipuji. Tuhan itu senang disembah. Bukan artinya ketika kita menyembah Tuhan, Tuhan semakin tinggi. No, memang Tuhan sudah tinggi. Tetapi saya mau bilang, ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, saya mau bilang itu adalah bukti bahwa engkau mengasihi Tuhan. Dan bukti engkau ingin membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. Sama-sama katakan sama saya, ketika saya memuji menyembah Tuhan, saya sedang membuktikan saya ingin bergaul dengan Allah. Yes. Jadi kalau Bapak Ibu bergaul dengan Allah,
Bergaul dengan Tuhan apa? Lewat pujianmu, lewat sembahmu. Sembah Tuhan, tinggikan Tuhan. Amin. Saya selalu bilang jelasnya gini, kalau pasangan di dunia aja senang ya kan dengan pujian, apalagi Tuhan. Contoh, misalnya suami-suami, Pak, dengar saya Pak. Saya mau tanya sama bapak-bapak. Bapak, Pak, sering muji istri enggak? Ada yang jawab, sering Pak Pendeta. Saya tanya Pak, ketika istrimu dipuji, ketika engkau memuji istrimu, istrimu apa? Responnya gimana? Pasti akan jawab Pak, wih Pak Pendeta, istrimu saya seneng Pak dipuji. Wih, itu pipinya langsung merah semua. Gitu kan. Terus apa lagi? Itu istri saya langsung kayak manja-manja gimana, kayak terbang-terbang begitulah Pak Pendeta. Langsung kalau saya datang pulang kantor, kalau istri saya suka memuji istri saya, maka apa? Saya tanpa minta bikinin kopi, bikinin air panas, dia akan sendirinya bikinin kopi dan air panas. Pokoknya enak Pak, gitu. Nah saya mau bilang Pak, manusia aja senang dipuji. Dan ketika pasanganmu senang dipuji, engkau senang memuji dia, saya percaya lama-lama engkau semakin intim. Betul nggak? Iya kan? Semakin kenal, semakin bergaul dengan dia, semakin tahu niatnya gitu kan. Semakin tahu karakter satu dengan yang lain, sifat satu dengan yang lain. Amin? Iya. Tapi kalau engkau nggak pernah muji dia, engkau nggak akan tahu isi hatinya. Saya bilang yang kedua, kalau kita mau hidup bergaul dengan Allah, mari lakukan pujian, penyembahan sama Tuhan. Puji Tuhan setiap waktu. Puji Tuhan, sembah Tuhan setiap waktu. Karena Tuhan senang dipuji. Amin. Yang ketiga, saya mau bilang, baca firman Tuhan. Amin. Yes. Saya mau bilang, engkau akan bergaul karib dengan Tuhan. Engkau akan bergaul dengan Allah kalau engkau baca firman Tuhan. Lalu ada jemaat gini, Pak Pendeta kenapa harus berbaca firman Tuhan? Saya mau bilang, firman Tuhan Alkitab ini berisikan surat cinta Tuhan. Sama-sama katakan, surat cinta Tuhan. Amin. Engkau akan tahu hati Tuhan di mana? Di Alkitab. Engkau tahu misi-misinya Tuhan di mana? Di Alkitab. Nggak ada di buku lain, cuman ada di Alkitab. Maka saya bilang sebagai orang percaya, bacalah firman Tuhan supaya engkau tahu, supaya engkau bergaul karib dengan Tuhan. Amin. Jadi yang pertama apa? Kalau kita bergaul karib dengan Tuhan lewat apa? Doa. Yang kedua lewat pujian, penyembahan. Yang ketiga lewat apa? Baca firman Tuhan. Jadi kenapa Nuh bisa dibilang orang beriman? Saya mau bilang karena Nuh bergaul dengan Allah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, yang terakhir. Jemaat itu senang dengan kata yang terakhir. Oke, buka, saya catat kenapa Nuh dibilang orang beriman. Yang kedua, saya dapatkan adalah Nuh hidup belajar mendengarkan perkataan Allah. Apa? Nuh belajar hidup mendengarkan perkataan Allah. Kejadian 6 ayat 22. Kejadian 6 ayat 22. Kita baca Kejadian 6 ayat 22. Kita baca 1, 2, 3. Iya. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Sekali lagi. Ayat 22 kita baca. 1, 2, 3 iya. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Haleluya. Puji nama Tuhan Yesus. Jadi yang kedua yang saya dapatkan Bapak Ibu. Pak, kenapa Nuh bisa dibilang bahwa dia orang beriman? Karena yang kedua saya dapatkan Nuh hidup belajar untuk mendengarkan perkataan Tuhan. Sama-sama katakan belajar mendengarkan perkataan Tuhan. Di ayat 22 ini kalau dalam, saya lupa Alkitab versi bahasa Indonesia sehari-hari atau bahasa apa, saya lupa terjemahannya, literaturnya. Lebih kata mendekat apa? Nuh itu mensetujui, me-accept perintah Tuhan. Artinya dia dengar, dia belajar mendengarkan perkataan Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu baca di Kejadian 6 ini, di mana ceritanya Nuh itu dikasih perintah sama Tuhan. Nuh, kamu bikin ini ya, kayunya ini, pondasinya begini, kamu harus kirim batunya seperti ini, gitu kan. Didetail sama Tuhan. Nah, saya mau bilang Pak, saya mau tanya, dari pembuatan bahtera sampai air bah, jeda waktunya
lama atau sebentar? Hah? Sebentar? Enggak. Saya mau bilang Pak, bertahun-tahun. Artinya jeda waktu dari pembuatan sampai jadi air bahnya pun datang itu bertahun-tahun. Nah, logikanya saya mau merenungkan gini Pak. Ketika Nuh dikasih perintah sama Tuhan, jalan ke hutan, ke kali, ke sungai, dia ngambil batu, dia pohon, tebang pohon, ya kan, dia cari hewan yang Tuhan perintahkan. Saya mau bilang Pak, pasti dia ketemu dengan teman-teman sekitarnya. Betul nggak? Ketika dia lagi jalan ditanya, Nuh, lu mau kemana? Nuh pasti akan bilang ini, gua mau ke hutan. Ngapain? Gitu kan? Mau potong pohon, mau cari kayu ini. Untuk apa? Buat bahtera. Lah, bahtera di mana? Di laut. Kenapa? Iya, kata Tuhan, gitu kan? Kata Tuhan ngomong sama gua, ada mau air bah, musibah. Saya mau tanya Pak, pasti teman-teman sekitarnya, masyarakat sekitarnya bilang apa? Sinting lu, iya kan? Stres lu, strip lu, gitu. Betul nggak? Iya kan? Kenapa? Loh, cuaca saat itu Pak Bu, saya percaya itu cuaca yang terang, bukan cuaca yang tiap hari hujan, gitu. Nah, makanya saya mau bilang Pak, dalam proses pembuatannya, Nuh belajar dengerin kata Tuhan. Dia nggak mau dengerin kata temennya. Saya tanya, ada peluang nggak Nuh untuk gagal, untuk meng-reject perintah Tuhan? Ada. Tapi Nuh belajar untuk apa? Dengar kata Tuhan. Kalau Tuhan suruh A, lakuin A. Tuhan suruh B, lakuin B. Tuhan suruh cari kayu ini, dia cari kayu itu. Amin. Iya. Nah, aplikasinya sama kita gini Pak. Kalau kita orang beriman, belajar dengar apa kata Tuhan. Belajar dengar kata firman Tuhan. Belajar dengar apa yang Tuhan mau. Bukan belajar dengar apa kata dunia. Bukan belajar dengar kata orang. Tapi belajar dengar kata firman Tuhan. Tuhan suruh apa? Lakuin. Tuhan bilang jangan takut, ya jangan takut. Ketika engkau hari ini divonis dokter sakit kanker, sakit gak bisa sembuh. Dunia ngomong engkau gak bisa sembuh, engkau bakal mati. Tapi kata firman Tuhan engkau sembuh. Nah, belajar dengerin kata Tuhan. Taruh di hatimu apa? Engkau pasti sembuh. Amin. Ketika engkau udah perusahaanmu bangkrut gitu kan, udah pilot, dunia bilang gak mungkin bisa berhasil. Tapi saya mau bilang engkau dengar kata siapa? Tuhan atau manusia? Kalau kata manusia nggak mungkin, tapi kata Tuhan bisa. Nah, ketika kita dengar kata Tuhan, maka yang untung selalu saya bilang apa? Hidup kita. Dan Nuh dengar kata Tuhan. Ujungnya, endingnya apa? Dia diselamatkan dari air bah. Saya mau bilang gini Pak, kalau kita orang beriman, kita percaya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saya mau bilang, engkau dan aku harus dengar kata Tuhan. Amin. Belajar dengar kata Tuhan, belajar ikuti apa yang maunya Tuhan, bukan belajar kata orang lain. Amin. Jadi hari ini kita belajar ya Bapak Ibu dari sikap dan tindakan Nuh. Kenapa Nuh bisa dibilang orang beriman? Karena yang pertama, Nuh adalah hidup bergaul dengan Allah. Yang kedua, Nuh apa? Belajar mendengarkan kata Tuhan, bukan kata manusia. Doa saya melalui video Renungan Kristen ini menjadi berkat, menjadi kekuatan, bahkan penghiburan bagi setiap kita. Amin. Puji nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kita telah belajar firman Tuhan, kita telah share firman Tuhan. Dan pada saat ini kita akan berdoa syafaat. Mari Bapak Ibu ambil sikap hati kita, teduhkan hati kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih di kesempatan yang indah ini kami telah belajar renungkan firman-Mu. Biar setiap firman-Mu Tuhan yang telah ditaburkan menjadi rema, kekuatan, penghiburan bagi setiap kami. Ajar kami untuk hidup dalam iman. Ajar kami untuk seperti Nuh yang memiliki hubungan yang bergaul dengan Engkau Tuhan. Dan ajar kami untuk belajar mendengarkan perkataan-Mu, bukan perkataan orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, materaikan firman ini dalam setiap loh hati kami yang paling dalam. Sehingga kami bertumbuh, berbuah, bahkan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kami berdoa buat siapa saja, yaitu Bapak Ibu, bahkan sahabat-sahabat YZ Channel yang menyaksikan video ini, dimanapun mereka berada, Tuhan jagai, Tuhan lindungi, berkati, sayangi. Apapun menjadi doa kerinduannya,
Tuhan dengar setiap doa mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, pada kesempatan yang ini kami berdoa syafaat bagi siapapun yang hari ini yaitu mengalami corona. Tuhan sembuhkan, Tuhan bebaskan, Tuhan pulihkan. Berikan damai sejahtera, berikan imun yang baru, imun yang kuat kepada tubuh mereka. Agar mereka mengalami mujizat Tuhan, kesembuhan Tuhan atas hidupan mereka. Kami doa, ucapkan berkat buat bangsa negara kami yang kami kasihi, bangsa Indonesia. Tuhan berkati, sayangi, Tuhan pulihkan bangsa ini. Agar Tuhan, kami doa, shalom Allah, damai sejahtera Allah mengalir atas bangsa ini. Kami percaya Tuhan menyayangi bangsa ini. Di dalam nama Yesus, berkati pemerintahan dari atas sampai bawah, disayangi Tuhan, diberkati Tuhan, berikan roh kebijaksanaan, roh takut akan Tuhan, agar pemimpin bangsa ini itu semakin mengerti apa yang menjadi rencanamu. Terima kasih Tuhan, kami akan akhiri video ini Tuhan, kami akan akhiri Reduha Kristen ini Tuhan. Tapi sebelumnya kami akan terima berkat dari surga. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tangan kita pada kesempatan yang ini. Mari kita terima berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kini terimalah berkat serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, sehingga kita menjadi mempelai masuk dalam seperjamuan kudus dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga. Mari sambut berkat ini hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kita telah berdoa, kita telah belajar firman Tuhan. Doa saya Bapak Ibu tetap kuat, tetap semangat, dan terlebih Bapak Ibu di zaman pandemi ini tetap stay safe, stay healthy, jaga kesehatan kita, selalu andalkan Tuhan dalam hidupan kita. Oke, sampai jumpa dalam video-video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.